Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun bersama saya Erna Olivia dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, bab 96. Sisil mengusap buliran bening dari sudut matanya. Dia memaksakan senyum saat keluar dari kafe. Sisil berjalan menghampiri taksi online dengan membawa paper bag berisi makan yang dia beli dari kafe suaminya sendiri. Sisil beralasan pada Revan jika dia ingin makan dessert dari kafe. Namun di balik itu, diam Sisil memastikan kedatangan Nico minggu lalu. Untung saja Revan tidak menaruh curiga karena Sisil pandai membuat cerita yang pada akhirnya dia tahu kebenarannya tanpa harus menanyakan secara langsung pada Revan. Kembali ke kantor tadi Pak, maaf membuat Bapak menunggu, ucap Sisil setelah masuk ke dalam mobil. Tidak apa Nona, supir itu tersenyum ramah. Dia segera melajukan mobilnya menuju kantor Nico. Helaan nafas berat keluar dari mulut Sisil. Hanya karena Nico membohonginya, dia harus merasakan sesak di dada, bahkan sempat menangis. Sisil tidak tahu apa yang membuat Nico pura-pura lupa untuk menutupi kebohongannya. Bahkan tidak tahu apa yang membuat Nico membohonginya. Jika tidak ada sesuatu yang dia sembunyikan, seharusnya tidak perlu pura-pura lupa. Nico hanya perlu berkata jujur kalau minggu itu dia tidak jadi pergi ke kafe dan mungkin ada urusan lain. Tapi pada kenyataannya dia memilih berbohong. Nico belum selesai rapat saat Sisil kembali ke ruang kerja Nico. Dia meletakkan paper bag di atas meja. Sisil memang sengaja ingin memperlihatkan pada Nico kalau dia baru saja pergi ke kafe. Jika Nico merasa membohonginya, dia pasti akan terkejut melihat paper bag dari kafe miliknya. Setelah melihat paper bag ini, apa kamu akan tetap menyembunyikan sesuatu dariku? Gumam Sisil sembari menatap paper bag di hadapannya. Pikirannya sudah berkecambuk sejak tahu 2 minggu lalu, Nico tidak pernah datang ke kafe. Sisil ingat betul kalau 1 minggu yang lalu Nico pulang ke rumah menjelang malam dengan alasan pergi ke kafe setelah pulang kuliah. Kalau tidak ada hal besar yang disembunyikan, rasanya Nico tidak akan memilih untuk berbohong waktu itu. Berulang kali Sisil menarik nafas dalam dan menghembuskannya perlahan. Rasa sesak di dadanya tak kunjung mereda, bahkan terasa semakin menyiksa. Dia ingin cepat-cepat mendengar pengakuan dari Nico, meski tidak yakin kalau Nico akan berkata jujur. Sisil mengambil ponselnya yang berdering. Opa, gumam Sisil. Dia membaca nama yang tertera di layar ponselnya. Ya Opa, sapa Sisil setelah mengangkat panggilan telepon dari Nathan. Kamu di mana? Tanya Nathan. Nada bicaranya terdengar serius. Kau sedang di kantor Kak Niko, ada apa? Sisil balik bertanya. Kamu ikut ke kantor? Apa separah itu kehamilanmu sampai mengekori suamimu ke tempat kerja? Nathan terdengar menahan tawa. Berhenti meledekku, Opa. Ini bukan kemauanku. Protes Sisil kesal. Sekarang katakan ada apa? Apa terjadi sesuatu? Sisil kembali mencecar Nathan. Nanti saja aku akan menelponmu lagi. Kabari kalau sudah berada di rumah. Jaga diri baik-baik. Nathan langsung memutuskan panggilan. Sisil hanya menatap layar ponselnya dengan dahi berkerut. Aneh, pikirnya. Nathan seperti menyembunyikan sesuatu darinya. Ada apa dengan semua orang? Gumam Sisil lirih. Hari ini dia dibuat bertanya-tanya dengan tingkah Nico dan Nathan yang terlihat menyembunyikan sesuatu. Nico bergegas keluar dari ruang rapat. Sudah hampir 2 jam dia meninggalkan Sisil seorang diri di ruangannya. Nico membuka pintu ruang kerjanya. Sayang, maaf, aku... Suara Nico semakin lirih saat melihat Sisil tengah tertidur di sofa. Dia mengulas senyum tipis, kemudian menutup pintu kembali dengan perlahan agar tidak menimbulkan suara. Sebelum menghampiri Sisil, Nico lebih dulu melepas jas dan meletakkannya pada senderan kursi. Nico berdiri di depan Sisil. Dia berjongkok tepat di depan wajah istrinya yang terlelap. Kenapa memaksa menunggu kalau mengantuk? Ujar Nico lirih. Dia membelai lembut pucuk kepala Sisil berulang kali. Sorot mata Nico begitu dalam. Dia terlalu mencintai istrinya. Meski tidak sejak awal pernikahan, rasa cinta itu hadir dalam hatinya. Namun seiring berjalannya waktu, Sisil mulai memenuhi hati dan pikirannya. Hingga sampai saat ini tidak ada yang bisa menyamakan kedudukan Sisil dalam hatinya.
Cinta terlalu besar pada sang istri yang tengah mengandung darah dagingnya. I love you, ucap Nico mengungkapkan isi hatinya. Meski Sisil bukan orang pertama yang dia cintai, namun rasanya cintanya terhadap Sisil melebihi apapun. Sisil masih terlelap meski Nico mengusap lembut kepalanya dan membuat suara lirih. Tak mau mengganggu tidur sang istri, Nico beranjak dari hadapan Sisil dan duduk di seberang Sisil. Dahi Nico berkerut saat melihat paperback dari kafenya, miliknya bertengger di atas meja. Sudah sejak tadi berada di sana, namun Nico baru menyadari akan hal itu. Nico meraihnya dan melihat isi di dalamnya. Sejak kapan memesan ini, kenapa tidak dimakan? Gumam Nico yang mendapati isi di dalam paperback masih utuh. Kak Nico sudah selesai rapat. Sisil bangun, suaranya terdengar serak dengan kesadaran yang belum sepenuhnya terkumpul. Sudah bangun, ujar Nico. Dia bergegas mendekat untuk membantu Sisil bangun dari sofa. Makasih, Sisil mengulas senyum tipis setelah Nico membantunya bangun. Sepertinya aku sudah mulai kesulitan untuk bergerak, Sisil terkekeh pelan. Dia menatap perutnya yang sudah menyembul. Meski baru memasuki 4 bulan, perutnya sudah terlihat membuncit. Namun terlihat samar karena dress longgar yang dikenakan oleh Sisil. Kalau begitu, tidak usah bergerak, biar aku saja yang bergerak, ujar Nico menggoda. Sisil mencubit pinggang Nico. Aku pergi ke kafe karena bosan menunggu di sini. Sisil menarik paperback, membuka dan mengeluarkan isinya. Aku ingin makan bersama jadi belum dibuka sejak tadi. Tuturnya dengan seulas senyum yang tentu saja terlihat berbeda, tidak terselepas biasanya. Ini waktu yang ditunggu-tunggu oleh Sisil untuk mendengarkan pengakuan dari Nico. Dia sangat berharap Nico akan berkata jujur daripada harus membohonginya. Karena tidak ada kebohongan yang bisa dibenarkan, sekecil apapun kebohongan itu. Kamu ke kafe, kenapa tidak bilang padaku? Nico menatap serius, bahkan sedikit pun tidak mengalihkan pandangannya dari wajah Sisil. Kak Nico sedang rapat, aku tidak mau mengganggu. Lagi pula aku hanya mampir sebentar, hanya pesan dan mengobrol sebentar dengan Kak Revan. Sisil memaksakan senyum pada Nico. Dadanya kembali sesak. Nico terlihat biasa saja tanpa mau mengungkap kebohongan yang disembunyikan padanya. Lain kali bilang padaku kalau akan keluar. Kamu bisa membuatku cemas kalau tadi kamu belum kembali setelah aku rapat, ujar Nico khawatir. Kamu bisa menunggu dan pergi bersama ke sana, tambahnya lagi. Tentu saja Nico juga tidak ingin Sisil pergi tanpa izin dan pengawasan darinya. Maaf, lain kali aku akan meminta izin lebih dulu. Ayo makan, tawar Sisil sembari menyodorkan dessert kesukaan Nico. Nico menerimanya dengan senyum lebar. Aku tidak ingin terjadi sesuatu padamu, kata Nico. Dia mengusap lembut pucuk kepala Sisil. Keduanya meninggalkan kantor pukul 4 sore. Nico lebih dulu mengantar Sisil pulang ke rumah meski tadinya dia ingin langsung pergi ke kafe. Namun melihat kondisi Sisil yang sudah terlalu lama berada di luar, Nico lebih memilih untuk membiarkan Sisil istirahat di rumah. Sepanjang perjalanan Sisil lebih banyak diam, dia terus memikirkan Nico yang sepertinya tidak akan pernah mengakui kebohongannya. Aku mandi dulu. Sisil bergegas menaiki tangga menuju kamarnya. Dia meninggalkan Nico begitu saja dengan rasa kecewa. Entah apa susahnya bagi Nico untuk berkata jujur. Priscilla, panggil Nico lembut. Sisil terus melangkah tanpa menoleh. Nico menyadari kalau sikap Sisil berubah sejak membahas tentang kafe. Nico menghela nafas. Dia sadar insting wanita memang kuat, namun bingung untuk menjelaskan pada Sisil. Tak hanya bingung, Nico juga takut membuat Sisil kecewa jika mendengar apa yang terjadi 1 minggu yang lalu. Saat Nico masuk ke dalam kamar, Sisil sudah berada di dalam kamar mandi. Tas yang tadi dia pakai tergeletak begitu saja di atas sofa. Nico berjalan mendekat dan menyenderkan tubuhnya di sofa. Meski terhibur karena Sisil menemaninya bekerja, Nico tetap merasa lelah dengan pekerjaannya yang cukup menguras otak hari ini. Dering ponsel Sisil di dalam tas membuat Nico menoleh. Dia terlihat bingung antara mengambil ponsel dan memberikannya pada Sisil atau membiarkannya begitu saja. Setelah 2 kali berdering, Nico memutuskan untuk mengambilnya. Ada panggilan masuk dari Nathan. Tanpa pikir panjang, Nico langsung mengangkatnya.
Kamu sudah di rumah? Buka foto yang aku kirimkan dan tanyakan pada suamimu, ujar Nathan begitu sambungan teleponnya terhubung. Suaranya terdengar menggebu. Nico langsung membuka chat dari Nathan tanpa menanggapi ucapan Nathan lebih dulu. Mata Nico membulat sempurna melihat gambar dirinya dan Feli yang diambil dari rekaman CCTV. Sisil, panggil Nathan. Kamu sudah melihatnya, serunya. Nico mengepalkan kedua tangannya, dia segera menghapus foto-foto yang dikirimkan oleh Natal. Apa kau gila? Priscilla sedang hamil, kau ingin membuatnya celaka? Bentak Nico geram. Aku sengaja menutupinya. Kenapa kau tidak berpikir panjang untuk mengirimkan foto-foto itu padanya? Kamu bisa langsung menemuiku atau menanyakan langsung pada istrimu. Jangan melibatkan Priscilla untuk hal yang tidak penting seperti ini. Nico tidak habis pikir dengan Nathan. Hahaha, Nathan tertawa sinis. Rupanya kamu sangat beruntung, sindirnya karena ternyata bukan Sisil yang menerima telepon dan melihat foto itu. Sisil terlalu berharga untuk seorang pembohong sepertimu. Kau tutup mulutmu kalau tidak tahu apapun. Jangan coba-coba memberitahu Sisil tentang ini, kita selesaikan bertiga. Aku akan datang ke apartemenmu. Istrimu mungkin tidak mau berkata jujur, geram Nico. Dia langsung mematikan sambungan teleponnya, kemudian memblokir nomor Nathan. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Sudah selesai. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.